warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hasinah dengan NIM 2006-1030-112. Saya juga merupakan mahasiswi dari mata kuliah Gizi dan Kesehatan kelas 04. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik malnutrisi dan solusinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian malnutrisi, penyebab-penyebabnya, kemudian bagaimana solusi dari malnutrisi sendiri. Nah, malnutrisi ini adalah seringkali suatu kondisi yang sangat sering kita jumpai di daerah kita sendiri maupun di negara luar, dan juga kita sering melihatnya di sekitar kita. Nah, jadi malnutrisi ini adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh, entah itu baik kekurangan ataupun kelebihan nutrisi di dalam tubuh seseorang. Malnutrisi ini biasa juga kita kenal dengan orang yang kekurangan gizi, karena dia tidak cukup nutrisi dalam tubuhnya. Jadi, kondisi malnutrisi ini juga dapat menyerang siapa saja dan di usia berapapun. Namun, kebanyakan malnutrisi ini menyerang kelompok anak-anak dan anak-anak sangat rentan untuk terjangkit malnutrisi ini. Jadi, dan juga malnutrisi sebenarnya bisa diartikan sebagai nutrisi anak kurang cukup atau bahkan kelebihan. Keduanya ini sama-sama dapat menimbulkan masalah kesehatan dan mengganggu perkembangan serta pertumbuhan anak. Malnutrisi terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni gizi kurang atau yang kita kenal dengan undernutrition dan gizi lebih, yaitu overnutrition. Nah, gizi kurang di sini mencakup banyak hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada stunting. Kita sangat sering mendengar dan mengenal stunting. Stunting ini adalah tinggi badan yang sangat rendah yang terjadi pada anak-anak dengan indikator tinggi badannya itu di bawah angka -2, -2. Kemudian yang kedua, gizi kurang di sini juga ada wasting. Wasting ini berat badan yang sangat kurang pada anak dengan indikator berat badan atau tinggi badannya di angka -3 sampai dengan kurang -2. Dan juga yang ketiga ada underweight. Underweight ini di bawah atau berat badan kurang pada anak dengan indikator berat badannya atau umur itu atau indeks massa tubuhnya di angka kurang -2 sampai -3 SD atau sekitaran -5. Kemudian juga kekurangan gizi pada anak itu juga disebabkan oleh kurangnya vitamin dan mineral di dalam tubuh si anak. Sedangkan gizi lebih itu meliputi overweight, yaitu overweight ini adalah berat badan lebih dan obesitas. Nah, tidak seperti anak-anak normal pada umumnya, anak-anak yang mengalami malnutrisi ini biasanya mereka sangat serius malnutrisinya umumnya. Dan kemudian dengan adanya malnutrisi pada mereka, itu membuat perkembangan kepribadian mereka menjadi lambat dan pertumbuhannya juga lambat. Kondisi tersebut atau kondisi malnutrisi ini dapat membuat anak menjadi keterbelakangan mental apabila tidak langsung dicegah dan juga tidak langsung diatasi. Dan meskipun ada beberapa kasus, meskipun sudah diatasi malnutrisi ini, tetapi malnutrisi itu juga memberikan jangka yang efek panjang pada anak-anak. Dengan adanya malnutrisi, yaitu ada atau kekurangan baik kelebihan, biasanya kekurangan gizi pada tubuh anak-anak, itu banyak sekali muncul gangguan pada sistem dalam tubuhnya. Antara lain itu ada sistem fungsi mental dan pencernaan. Bahkan juga bisa malnutrisi ini bertahan sampai seumur hidup. Selain itu, malnutrisi pada anak juga dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan yang bisa memperburuk kondisi tubuhnya dan juga kondisi kepribadian serta lingkungannya. Baik, selanjutnya ada seberapa umum malnutrisi ini terjadi dan seberapa umum kita menemukan malnutrisi di sekitar kita.
Malnutrisi ini dapat terjadi pada siapapun, baik itu laki-laki maupun wanita. Namun, kebanyakan kasusnya kita jumpai itu dialami oleh anak-anak. Dan untuk mencegahnya itu kita bisa dengan berkonsultasi ke dokter maupun banyak membaca referensi mengenai cara pencegahan malnutrisi. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai apa saja sih tanda dan gejala dari malnutrisi yang dapat kita temukan, yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu kan malnutrisi terbagi menjadi dua kelompok kondisi yang berbeda. Beberapa gejala nutrisi sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, itu gizi kurang. Nah, malnutrisi gizi kurang ini biasanya disebabkan oleh ketidakcukupan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan harian anak. Maksud dari ini adalah gizi kurang, anak tidak memiliki nutrisi yang cukup dalam tubuhnya dan mereka juga mendapatkan nutrisi yang kurang dari makanan yang dikonsumsinya. Gejala dari gizi kurang ini sendiri yaitu yang dapat kita jumpai apabila seorang anak mengalami kekurangan gizi. Yang pertama ada penurunan berat badan drastis, massa otot yang menurun, massa jaringan yang menurun, kehilangan lemak atau jaringan adipose, perutnya membengkak, pipit dan mata cekung, kulit dapat menjadi lebih tipis, kering, inelastis, pucat, dan dingin. Rambutnya juga rontok. Anak ini juga mengalami kelelahan yang parah, waktu pemulihan luka yang lama, waktu pemulihan dari infeksi lebih lama, waktu pemulihan dari penyakitnya yang lebih lama juga, mereka sangat mudah merasa depresi dan cemas, mudah marah, sulit berkonsentrasi. Juga banyak lagi yang lain, yaitu ada risiko tinggi terhadap komplikasi apabila mereka setelah mengalami operasi, risiko tinggi terhadap hipotermia. Hipotermia ini adalah suhu tubuh yang sangat rendah. Jumlah total dari beberapa jenis sel darah putihnya menurun, sistem imunnya melemah, dan meningkatkan risiko infeksi. Dan juga akibat dari kekurangan gizi ini, seorang anak itu rentan terhadap rasa dingin, anak maupun orang lain yang mengalami malnutrisi. Selain dari gejala yang tadi sudah saya sebutkan, malnutrisi pada anak, karena malnutrisi ini sangat sering menyerang anak-anak, itu juga menimbulkan gejala yang cukup khas. Contohnya penurunan berat badannya bisa kita lihat, dan dia tidak berenergi, tidak merasakan energi saat melakukan aktivitas yang dia suka, dan juga kekurangan asupan vitamin dan mineral. Beberapa jenis kekurangan vitamin dan mineral yang paling umum beserta gejalanya meliputi, yang pertama ada vitamin A. Vitamin A di sini matanya kering, yaitu akibat kekurangan dari vitamin A. Apabila seorang anak tidak cukup mengonsumsi vitamin A dalam tubuhnya, itu akan menyebabkan matanya kering, susah melihat saat malam hari atau gelap, risiko infeksi pun meningkat. Yaitu nafsu makannya menurun, pertumbuhan tubuh terhambat, penyembuhan luka cenderung lama, rambut rontok, dan diare. Yang ketiga ada zat besi, gangguan pada fungsi otak, dan mengalami masalah pengaturan suhu tubuh. Yang keempat ada yodium, yaitu yodium di sini pembesar, apabila mereka kekurangan yodium itu terjadi pembesaran kelenjar tiroid, penurunan produksi hormon tiroidnya, serta adanya masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua itu ada gizi lebih. Yang penyebab malnutrisi yang pertama tadi ada kekurangan gizi, yang kedua ada kelebihan gizi. Nah, kondisi kelebihan gizi dapat disebabkan oleh asupan nutrisi harian yang terlampau banyak. Dia mengonsumsi sangat banyak gizi, kemudian malah melebihi kebutuhan harian seorang anak. Berbagai kelebihan gizi meliputi, yang pertama sudah pasti dapat kita amati dari luar, yaitu ada peningkatan berat badan, tubuhnya gemuk, kemudian kesulitan bernafas, risiko tinggi terhadap kegagalan pernafasan, nyeri sendi maupun otot, serta kelelahan parah. Kemudian apabila
anak kita ataupun orang terdekat kita mengalami malnutrisi, kita bisa langsung menanyakan keadaannya atau membawa mereka untuk diperiksa ke dokter. Yaitu gejala-gejala yang harus kita lihat apabila seorang anak mengalami malnutrisi yaitu dan harus kita bawa ke dokter. Yang itu pertama ada pingsan, yang kedua pertumbuhan tubuhnya terhambat, yang ketiga berat badan anak sangat kurang atau bahkan jauh melebihi batas normalnya, yang keempat itu kerontokan rambut parah, dan yang terakhir berat badan anak terus turun selama 3-6 bulan terakhir, dan yang terakhir ada kesulitan bernafas karena bobot tubuhnya yang besar. Pada hal ini biasanya dokter tersebut akan mengukur tinggi dan berat badannya dan juga mencatat gizi dan juga menanyakan apa-apa aja yang sudah dimakan oleh anak. Dalam hal ini, adanya perubahan pada nafsu makan anak juga umumnya itu akan ditanyakan oleh dokter apabila anaknya tidak makan atau kekurangan nafsu makan. Kondisi kesehatan untuk setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, apabila kita sudah merasakan terjadinya pada orang sekitar kita malnutrisi ataupun kita juga seperti kekurangan gizi atau kelebihan gizi, itu hendaklah langsung pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan kita. Untuk memeriksa kesehatan kondisi Anda. Nah, jadi itu sekilas mengenai apa sih gejala apa penyebab dari malnutrisi, yaitu pertama apa yang diakibatkan dari malnutrisi yaitu bisa kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Next, kita akan membahas mengenai apa penyebab dari malnutrisi. Secara garis besar, malnutrisi pada anak itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan zat gizi harian anak. Namun bukan hanya itu, tapi ada juga banyak diakibatkan oleh beragam hal. Yang pertama, penyebab malnutrisi itu yang pertama ada pola makan buruk. Nah, baik dari segi anak-anak maupun orang dewasa, kadang kita memiliki pola makan yang buruk, pola makan yang tidak sesuai, pola makan yang kadang tidak makan maupun kadang terlambat makan. Dan ketika asupan makanan anak terlalu sedikit atau berlebih, itu kan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi optimal hariannya, dan kemudian anak akan berisiko mengalami malnutrisi. Pola makan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari mengalami disfagia. Disfagia ini yaitu kesulitan menelan. Ada beberapa kasus anak yang kesulitan menelan makanan. Kemudian mengalami penyakit, tidak tersedianya cukup bahan makanan, sehingga mereka tidak bisa makan atau keinginan untuk makan berlebih. Yang kedua, penyebab dari malnutrisi itu ada masalah kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental atau psikologis ini sangat mempengaruhi seseorang, baik itu dari segi aktivitasnya maupun kesehatannya. Dan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Beberapa pasien dengan kondisi kesehatan mental itu seperti depresi bisa mengalami kondisi ini dan sangat termudah untuk terjangkit malnutrisi karena ia tidak cukup asupan, tidak memberikan asupan yang cukup bagi tubuhnya. Umumnya hal ini dialami pada anak dengan kondisi gizi yang kurang karena mengonsumsi terlalu sedikit makanan. Lalu, ketidakmampuan untuk memperoleh dan menyediakan makanan yang cukup. Kebanyakan anak dengan gizi kurang biasanya sulit untuk memperoleh asupan nutrisi harian yang cukup. Itu disebabkan karena tidak tersedianya sumber makanan yang bisa memenuhi kebutuhannya atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Yang ketiga, penyebab dari malnutrisi adalah ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dari tubuhnya. Seseorang yang mengalami gizi lebih biasanya itu akan sangat gemar makan dan sangat banyak makan, bahkan dalam porsi yang banyak. Tetapi hal tersebut beberapa kita temukan tidak dibarengi atau tidak saling dengan aktif melakukan berbagai kegiatan. Bukan tidak mungkin, karena kondisi hal tersebut justru akan membuat sisa energi yang tidak digunakan oleh tubuh akan mengendap sehingga membentuk lemak di dalam tubuh kita apabila tidak kita keluarkan secara baik.
Baik, yang selanjutnya yang keempat ada penyebab malnutrisi. Yang keempat ada masalah pada sistem pencernaan. Nah, jadi beberapa orang mungkin bisa makan dengan baik, tapi tubuhnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap gizi yang diperlukan. Itu contohnya pada pasien dengan Crohn's disease, yaitu ulcerative colitis yang perlu melakukan pengangkatan usus kecil yang kita kenal dengan nama ileostomi. Yang kelima, penyakit malnutrisi yang lain itu ada alkoholisme. Nah, alkoholisme ini adalah penyakit kronis yang jangkanya panjang. Kenapa? Karena orang yang sering meminum alkohol itu maka akan menyebabkan gastritis atau kerusakan pankreasnya dan juga akan cepat naiknya asam lambung. Masalah ini juga mengganggu kemampuan tubuh untuk mencerna makanan, menyerap vitamin, dan menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme. Yang keenam, ada kurangnya asupan ASI ibu. Nah, kurangnya asupan ASI ibu ini, para ahli mengatakan bahwa kurangnya ASI bisa menyebabkan malnutrisi pada bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena ASI ini kan sangat banyak mengandung zat nutrisinya yang berfungsi bagi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Dan juga di dalam ASI juga banyak beragam nutrisi yang penting untuk menunjang tumbuh kembang anak di masa kehidupannya. Kemudian, setelah penyebab malnutrisi, kita akan bahas mengenai apa saja sih faktor risiko malnutrisi. Faktor risiko malnutrisi ada banyak. Di antaranya yang pertama itu anak yang terisolasi dari sosial atau lingkungan sosialnya. Yang kedua, anak dari keluarga dengan kondisi ekonominya rendah. Yang ketiga, anak dengan kelainan makan kronis seperti bulimia atau anoreksia nervosa, yaitu memuntahkan kembali apa yang sudah dia makan dan juga mempunyai tubuh kurus kering. Anak yang dalam masa pemulihan setelah penyakit atau kondisi serius, anak yang suka makan tetapi dalam porsi yang sangat banyak, dan anak dengan gangguan kesehatan tertentu yang mengaruhi nafsu makan mereka, berat badan mereka, serta kemampuan penyerapan nutrisi oleh sistem pencernaan. Nah, dan juga orang tua, tidak hanya anak-anak ataupun ahli, tapi orang tua sebagai orang tua harus mempunyai ilmu dan paham juga mengenai faktor risiko dari malnutrisi. Bagaimana sih cara mendiagnosis malnutrisi? Selain kita tahu bahwa dengan cara menilai kondisi lingkungan tempat tinggal anak, dengan juga berbagai pemeriksaan laboratorium juga dapat dilakukan untuk mendiagnosis malnutrisi ini. Contohnya aja pengukur sedimentasi, yaitu hitung darah lengkap atau complete blood count atau CBC, menilai serum elektrolit serta urinalisis. Namun jenis tes laboratorium yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis malnutrisi ini adalah yaitu pemeriksaan hematologi dan protein. Tes hematologi sendiri mencakup pemeriksaan hitung darah lengkap CBC dengan melibatkan sel darah merah. Kalau tes protein sendiri mengukur status gizi terkait protein dengan menilai kadar serum, albumin, protein pengikat retinolnya, prealbumin atau transferin, kreatinin, dan nitrogen urea darah. Bukan hanya itu saja, bukan hanya dengan melalui tes laboratorium, tetapi malnutrisi pada seseorang itu juga bisa diperiksa dengan mengecek kondisi fisik secara lengkap dan penilaian status gizinya. Pemeriksaan tersebut misalnya dengan mengukur tinggi badan, berat badan, serta ukuran lingkar kepala untuk anak di bawah 3 tahun. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi atau solusi dari malnutrisi sendiri? Perawatan biasanya itu meliputi pengganti gizi yang telah hilang, mengatasi gejala, dan mengelola penyebabnya. Jika anak atau seseorang telah didiagnosis malnutrisi, ataupun berisiko mengalami malnutrisi, dokter atau gizi akan memberikan perawatan khusus. Banyak cara dalam menangani malnutrisi ini sendiri. Di antaranya yang pertama ada penanganan untuk gizi yang kurang. Cara mengatasi gizi yang kurang itu biasa dikembalikan lagi dengan tingkat keparahan dan kondisi khusus yang dialami masing-masing anak. Secara garis besarnya itu pertama ada rencana perawatan. Misalnya rencana perawatan ini kita harus mengetahui dulu apa tujuannya, yaitu untuk mengetahui penyebab apa kenapa dia bisa memiliki gizi yang kurang. Kemudiannya itu biasa
Umumnya perawatannya itu meliputi program makan dengan diet yang diatur secara khusus dan kemungkinan suplemen gizi tambahan. Yang kedua ada pengaturan pola makan. Nah, jadi dokter dan ahli gizi itu memberikan saran mengenai apa yang sesuai dengan kondisi pasien. Tujuannya itu untuk memastikan pasien mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Ada dua jenis utama dari dukungan gizi buatan, terutama untuk pasien dengan malnutrisi serius. Yang pertama ada enteral nutriol atau tube feeding, yaitu artinya selang dimasukkan melalui hidung, lambung, atau usus kecil apabila dia mengalami kesusahan makan. Yang kedua itu ada parenteral feeding, yaitu cairan steril diberikan melalui aliran darah. Beberapa pasien mungkin tidak dapat mengonsumsi langsung gizi ke dalam lambung atau usus kecil. Kemudian pemantauan secara berkala, ini artinya kesehatan anak akan dipantau secara rutin, apakah ia menerima jumlah kalori yang cukup bagi tubuhnya. Dan juga seiring berjalannya waktu, pengobatan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua ada penanganan untuk gizi lebih, yaitu pertama, kebutuhan energi harian seorang anak harus disesuaikan dengan berat badan dan idealnya dengan mempertimbangkan total asupan dan berat badan anak. Sebaiknya kurangi asupan energi hingga 200-500 kilokalori per hari. Yang pertama itu ada penanganan untuk gizi lebih pada anak usia 0-3 tahun. Malnutrisi karena gizi pada anak di usia ini biasanya nggak harus mengurangi asupan kalorinya, tapi hanya menurunkan berat badannya yang berlebih. Itu tujuannya untuk mencegah kekurangan gizi. Untuk anak usia 4-6 tahun, itu biasa asupannya diberikan sesuai kebutuhannya, dengan mengembalikan pola makan yang tepat sesuai usianya. Total kalorinya itu sekitar 200-300 kilokalori. Hal ini harus disesuaikan dengan berat badan ideal dan juga harus ditanyakan kepada dokter atau ahli gizi. Kemudian untuk anak usia 7-19 tahun itu target penurunan berat badan anak sudah mulai bisa direncanakan setiap kali melakukan pemeriksaan ke dokter atau ahli gizi. Penurunan berat badan itu umumnya disarankan sekitar 1-2 kilo setiap bulannya. Apa sih perawatan dari kita sebagai orang tua dan dari rumah untuk mengatasi malnutrisi? Yang pertama ada pengaturan pola makan. Itu kita harus mengatur pola makan anak dan gizinya, dan juga untuk memenuhi gizi yang seimbang bagi tubuh anak. Yang kedua ada pemantauan secara berkala, rutin memeriksa kondisi kesehatan anak dan memastikan asupan kalori dan nutrisi hariannya sudah tepat. Kemudian bagaimana sih cara mencegah malnutrisi ini? Sebenarnya cara mencegah malnutrisi pada seseorang atau pada anak karena sering terjerang malnutrisi ini itu karena gizi kurang atau lebih cenderung sama. Tapi intinya untuk mencegahnya itu kita harus memberikan dengan makan makanan yang sehat dan juga yang gizinya seimbang. Jangan lupa pula pastikan kebutuhan gizi harian anak itu terpenuhi dengan baik, tidak kurang ataupun lebih, tetapi porsinya cukup. Berikan selalu anak atau orang yang mengalami malnutrisi itu dengan gizi seimbang yang terdiri dari 4 kelompok makanan utama, yaitu ada buah-buahan dan sayuran, setidaknya berikan anak 5 porsi per hari. Kemudian makanan sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, gandum, dan lain sebagainya. Makanan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, dan produknya. Kemudian susu dan produk susu seperti keju dan yogurt. Kemudian juga jangan lupa untuk memantau kesehatan anak atau orang yang mengalami malnutrisi secara berkala, untuk melakukan penimbangan berat badannya dan tinggi badannya. Berikan juga imunisasi lengkap pada anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak sehingga orang yang mengalami malnutrisi atau orang yang terkena malnutrisi terhindar dari penyakit infeksi. Dan juga berikan kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus sampai anak berusia 5 tahun. Dan yang terakhir untuk mencegah malnutrisi ini adalah dengan melakukan atau meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga atau gerakan yang ringan. Dengan meningkatkan aktivitas fisik ini pun dapat merangsang nafsu makan serta memperkuat massa tulang dan otot. Jadi kesimpulannya, malnutrisi ini adalah keadaan atau kelompok kondisi penyakit yang sangat luas. Salah satunya itu ada kurang gizi, sedangkan yang lainnya seperti kelebihan berat badan, obesitas, dan lain sebagainya. Banyak sekali dalam malnutrisi ini, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Enggak hanya anak-anak,
aja yang bisa terkena malnutrisi, tapi orang dewasa juga berisiko mengalami malnutrisi, terutama apabila jika pola makannya tidak teratur dan kurangnya pengetahuan tentang gizi yang seimbang. Kemudian berdasarkan juga dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau kita kenal dengan WHO, gangguan malnutrisi ini dapat menyerang orang-orang di setiap negara. Ada sekitar 1,9 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, sementara 462 juta orang mengalami kekurangan berat badan. Diperkirakan itu sekitar 41 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami obesitas, sementara 199 juta anak mengalami gagal tumbuh atau stunting. Kemudian banyak juga keluarga yang tidak mampu membeli makanan, sehingga hal ini juga menyebabkan malnutrisi karena mereka kekurangan makanan. Dan bagaimana cara mencegahnya, yaitu adalah mengatur pola makan kita yang seimbang, dan juga makanan yang kita konsumsi haruslah memiliki gizi yang seimbang. Sekian presentasi dari saya mengenai malnutrisi dan solusinya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata atau dalam mempresentasikan mengenai topik ini banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu gizi dan kesehatan kelas 04, yaitu Ibu Yuli Herina Hamid yang sudah memberikan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.